promise I'm not lying. I don't know what I want, and I swear I've been weighing these pros and cons, but I'm still nowhere closer to saying what we're not. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Ahmad, NIM 21044 AF dari kelas reguler B21, asal kampus Akademi Farmasi Amasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria sesuai tugas anatomi fisiologi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Zulkarnain Imansyah, S.Pharm M Biomed. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sperma untuk berkembang biak. Berikut adalah gambar sistem reproduksi pria. Kemudian komponen sistem reproduksi pria. Yang pertama, alat reproduksi dalam, terdiri dari testis. Testis atau buah sakar merupakan organ dengan fungsi ganda. Selain sebagai penghasil spermatozoa, juga merupakan hormon endokrin. Fungsi testis diantaranya jumlah sepasang, ukuran sebesar burung merpati, terletak dalam skrotum. Testis menggantung bagian anterior dinding abdomen. Embriogenesis testis dalam rongga tubuh. Sebelum janin dilahirkan, testis akan turun dalam rongga skrotum. 90% tersusun atas tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus terdiri atas sel epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan meiosis menjadi spermatozoa. Spermatogenesis dimulai dari usia 13 tahun atau usia puberitas, berlangsung seumur hidup. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstitial. Sel Leydig berfungsi mengontrol perkembangan karakteristik seks sekunder pria. Selanjutnya yang kedua, saluran dan kelenjar pelengkap atau kelenjar aksesori. Pertama ada fase eferensia atau ductus efferens. Fase eferensia atau ductus efferens berfungsi menyalurkan sperma ke dalam epididymis. Epididymis merupakan struktur melingkar-lingkar dengan panjang 20 kaki dan meliputi setengah bagian dorsal testis. Epididymis terdiri atas caput, korpus, dan cauda epididymis. Yang kedua ada epididymis. Fungsi epididymis yang pertama sebagai tempat spermatozoa melakukan proses pematangan sehingga mampu membuai ovum. Yang kedua, bagian cauda epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Yang ketiga, membuat suspensi spermatozoa encer yang berasal dari testis menjadi lebih pekat. Yang keempat, mengangkut spermatozoa dari fase eferensia ke fase deferens. Yang kelima, spermatozoa yang dikeluarkan tubulus seminiferus belum mampu bergerak, perlu pematangan yang matang di dalam epididymis. Yang keenam, spermatozoa mengalami pematangan selama 18 jam sampai 10 hari. Yang ketujuh, epididymis mensekresi banyak cairan yang mengandung hormon, enzim, dan gizi khusus untuk pematangan spermatozoa. Adapun penyaluran spermatozoa yang pertama dimulai dari epididymis, kemudian ke fase deferens, dari skrotum naik ke atas ke kanalis inguinalis, kemudian uretra penis di dalam rongga perut. Kemudian yang ketiga ada fase deferens. Ciri-cirinya panjang sekitar 18 inci, dinding mengandung otot-otot licin,
pengangkutan semen saat ejakulasi. Sebelum masuk ke uretra, vas deferens bergabung dengan saluran ekskresi vesikula seminimalis dan membentuk ductus ejakulasi, kemudian berlanjut ke uretra. Adapun fungsi vas deferens yaitu sebagai pengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen atau plasma semen, air atau air mani. Fungsi cairan atau plasma semen yaitu memungkinkan spermatozoa bergerak aktif. Yang kedua, membuat spermatozoa dapat hidup dalam waktu tertentu. Yang ketiga, sebagai medium spermatozoa. Yang keempat, sebagai buffer dalam melindungi spermatozoa dari lingkungan asam saluran reproduksi wanita. Yang keempat ada canalis inguinalis. Yang kelima ada uretra penis. Fungsi uretra penis yaitu sebagai pengangkut spermatozoa dari vas deferens ke penis. Yang kedua, pengangkut urin. Yang ketiga, kelenjar dalam saluran spermatozoa, yaitu kelenjar vesikula seminimalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper atau kelenjar bulbo uretralis, kemudian kelenjar Litter. Kemudian yang ketiga ada alat kelamin luar, terdiri dari penis. Penis adalah alat kelamin luar yang berfungsi sebagai alat persetubuhan atau alat senggama dan juga sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Adapun fungsi penis yaitu yang pertama sebagai alat untuk kopulasi atau koitus bersetubuh. Yang kedua, meletakkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita. Yang ketiga, sebagai alat untuk pengeluaran urin. Yang keempat, terdiri dari akar, badan, dan ujung yang bebas berakhir pada gland penis. Yang kelima, badan penis terdiri atas korpus cavernosum dan korpus spongiosum. Kedua korpus tersebut bersifat seperti spons, terbagi atas rongga-rongga sebagai kapiler yang sangat membesar dan bersambung dengan vena penis. Ekskresi penis disebabkan pembesaran rongga-rongga ini oleh darah yang terkumpul, kulit pembungkus gland penis, kemudian prepucium, kemudian sirkumsi skrotum. Regulator untuk testis agar temperatur optimal sehingga proses spermatogenesis berjalan lancar. Spermatogenesis memerlukan suhu tetap dan beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Jika udara panas dan suhu panas, maka skrotum akan menggantung jauh dari tubuh. Jika udara dingin, skrotum mengecil dan mendekati tubuh yang suhunya lebih tinggi. Turunnya testis ke dalam skrotum agar suhu di sekitar testis tersebut lebih rendah dari suhu rongga tubuh. Suhu testis berkisar antara 1-8 derajat Celcius, lebih rendah dari suhu tubuh. Selanjutnya, spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu pembentukan spermatozoa di dalam tubulus seminiferus atau organ testis yang terdiri dari 3 tahap, di antaranya 1 tahap proliferasi atau spermatogenesis, yang kedua tahap meiosis, dan yang ketiga tahap spermiogenesis. Tahap proliferasi atau spermatogenesis terdiri atas spermatogenium A disebut spermatogenium induk membelah 2 kali secara mitosis membentuk 4 spermatogenia A. 1 sel berfungsi untuk spermatogenesis berikutnya. 3 sel lain membentuk 6 spermatogenia intermediate dan membelah lagi membentuk 12 spermatogenia B.
Masing-masing spermatogenia B membelah membentuk spermatosit primer atau spermatosit B. Yang kedua ada tahap meiosis, terdiri atas spermatosit 1 mengalami meiosis 1 menempuh fase leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis dari profase, lalu metafase, anafase, dan telofase. Terbentuk spermatosit 2 atau sekunder yang mengalami meiosis 2 menjadi spermatoid haploid. Kemudian setiap spermatosit menghasil 4 spermatoid. Spermatoid dijumpai pada potongan tubulus seminiferus. Kemudian yang ketiga, tahap spermiogenesis. Terjadi perkembangan spermatid menjadi spermatozoa. Rangkaian perubahan ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tudung atau cup, fase akrosom, dan fase pematangan. Saat diejakulasikan, spermatozoa bercampur dengan plasma semen. Campuran spermatozoa dengan plasma semen disebut semen. Adapun faktor penyebab kemanduran pada pria, diantaranya faktor genetis, faktor hormon, faktor anatomi, faktor saraf, penyakit atau faktor testikuler, faktor posttestikuler, dan kebiasaan yang berlebihan seperti perokok berat, minum alkohol, dan pekerjaan yang dekat dengan sumber panas dan sumber radiasi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.